Hubungan Kerajaan Galuh dengan Pajajaran. Baik, Yang Mulia Raden Haji Muhammad Zubair dari Galuh Pakuan Pajajaran. Boleh jelaskan hubungan antara Galuh dengan Kerajaan Pajajaran atau sampai juga ke Eyang Prabu Siliwangi? Kalau dari Galuh sendiri, Galuh ada istilah Galuh Purba. Terakhir ini yang sangat fenomenal, ada peristiwa Bubat. Ini kita juga tidak boleh melupakan peristiwa Bubat ketika Eyang Linggawangi atau Prabu Wangi dengan membawa anaknya Dyah Pitaloka, sehingga terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi memang sudah qadarullah, semua itu mati dalam medan Bubat itu. Jadi kalau saya bilang bukan perang. Kenapa? Kalau perang sudah mempersiapkan. Tapi ini orang-orang Galuh datang ke suatu kerajaan di mana katanya mau dipinang putrinya. Seharusnya yang namanya meminang orang laki yang datang. Tapi ini kenapa orang wanita yang harus datang? Tapi lagi-lagi karena hatinya itu permata orang-orang Galuh, beliau datang. Tapi sayang amat disayang terjadi pembantaian pada saat itu, mati semua keluarga kerajaan, hanya satu yang tersisa. Ini akan menjadi cikal bakalnya Eyang Prabu Siliwangi, yaitu Eyang Wastu Kancana yang kita kenal. Beliaulah yang membuat Kejang Kembar, beliau pula yang membangun keraton di Pajajaran. Eyang Wastu Kancana punya anak Eyang Lingga Wusi atau Lingga Buana. Ini yang disebut Dewa Niskala. Jadi Niskala Wastu Kancana punya anak Dewa Niskala punya anak namanya Jaya Dewanata atau Jaya Dewata yang kita kenal dengan Prabu Siliwangi. Kenapa beliau bergelar Prabu Siliwangi? Siliwangi itu, silih itu adalah pengganti, Wangi ini adalah Prabu Wangi karena beliau berakhlak seperti kakek moyangnya sehingga dapat wangi. Maksudnya namanya harum wangi namanya karena berakhlak yang mulia. Karena memang manusia itu dinilai dari akhlaknya. Lalu Prabu Siliwangi ini sempat menjadi raja di Galuh. Waktu dinobatkan dengan gelar Sang Raja Sunu, gelar beliau di Galuh Jaya Dewanata, Sang Raja Sunu atau Dewata Prana.